Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Kompa BNKP Jakarta. Dung tak dung tus. Oke, sekarang kita balik lagi sama aku Rizda Halawa sebagai host yang cantik ya. Yang kemarin itu loh, yang cantik itu. Oke, terus kita hari ini merayakan Kartini, karena semua wanita di dunia ini pasti itu adalah wanita terhebat, apapun pekerjaannya, apapun sekolahnya, apapun yang dia lakukan, pokoknya apapun dia pasti hebat. Oke, sekarang aku memperkenalkan guest kita pada hari ini yang gila, cantik banget, cantik, wanita karir, keren banget. Orang-orang pasti kenal, sangat famous. Siapa dia? Tunggu dulu, kita buka dulu nih masker kita supaya kita terlihat cantiknya, Tante. Boleh Rizda, kita kan udah prokes ya. Negatif loh hasilnya. Sama dong. Karena kita di sini sudah melaksanakan protokol kesehatan, udah cuci tangan tadi sebelum ngambil syuting podcast, sama pakai hand sanitizer. Oke, siapa guest kita hari ini? Drum tek 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 des. Ayo. Tante Ina Ella. Hai semuanya. Ya, cantik banget, woi. Nias banget deh. Namanya juga wanita nias. Oke, Tante, silahkan perkenalkan diri Tante sama teman-teman di luar sana. Oke, hai teman-teman pemuda semua. Nama lengkapnya Aminuwati Lase. Tapi saya dikenal kalau di kalangan teman kantor ataupun teman sekolah Minwa, nama panggilnya. Minwa. Tapi kalau di orang Nias nama panggilnya jadi Ina Ellen Zebua. Jadi ada 3 nama. Hati-hati manggilnya. Tergantung di mana. Ketahuan nih kenal atau tidak. Waduh, karena Tante ini sangat famous banget di lingkungan orang Nias. Siapa tuh MC-nya tuh? Kayaknya Tante Ina Ellen. Oke, aku mau tahu dong, Tante itu sekolahnya tuh di mana aja? Maksudnya dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang jadi wanita karir. Oke, baik. Rizda dan teman-teman, saya sebetulnya sekolah itu tidak dari TK ya, kalau dulu ada TK. Mulai dari SD itu di Jakarta. Jadi tahun 79 saya ke Jakarta. Saya SD, tapi saya menyelesaikan SD saya di Nias. Saya SD di Jakarta itu di SD Negeri 21 Malaka, Jakarta Timur, dekat rumahku. Iya. Kemudian SMP di Nias, SMA Negeri 1 tahun di Lahewa. Lalu ke Jakarta lagi saya menyelesaikan dari kelas 2, kelas 3 SMA Negeri 35 Jakarta. Wah, kuliahnya di mana? Kuliahnya di Bandung. Jauh ya, kuliah ngambil D3 di sana. Kemudian saya balik ke Jakarta, saya kerja dan saya meneruskan S1 di Jakarta. Jadi begitulah perjalanan kuliahnya dan sekolahnya, Rizda. Terus Tante kerja Kalau kerja itu saya mulai tahun 96. Saya termasuk orang yang beruntung ya teman-teman. Kenapa? Aku belum lahir, cuy. Saya menyelesaikan. Iya, beruntungnya kenapa, Rizda? Saya menyelesaikan D3-nya itu hanya 2 tahun 8 bulan. Oke. Kemudian saya ke Jakarta, lalu saya ada kesempatan itu untuk bekerja. Kemudian waktu itu saya coba-coba dulu kasih lamaran. Saya masih mengingat saya punya buku khusus. Saya tulis setiap PO Box lamaran yang saya kasih lamaran. Wah, nggak tanggung loh, Rizda. 250 perusahaan. Wah, tulis tangan dan tulis tangan. Kalau dulu kan kayak gitu. Tahun 96, belum ada email. Belum ada email. Nah, jadi saya tulis itu, kemudian saya ada panggilan. Saya panggilan di perusahaan kontraktor. Waktu itu saya nggak pikir, yang penting saya kerja dulu deh, saya mau nikmati dulu. Nah, dari perusahaan kontraktor itu, tiba-tiba saya ada panggilan di sebuah perusahaan. Saya bilang, sekarang perusahaan asing. Saya bilang, kok saya bisa diterima di bank swasta ini ya? Dia bilang, kan ibu sudah bikin lamaran. Saya ingat, lamaran yang mana? Tapi ya sudahlah. Ini yang sering terjadi di dunia pekerjaan. Dinikmati. Jadi saya langsung saya pindahlah ke bank swasta itu. Kemudian baru berapa lama kerja situ diajak lagi. Nah, jadi saya ngelamarnya itu hanya pada saat lulus loh teman-teman. Ya Rizda ya, hanya saat lulus. Setelah itu saya pindah, saya dipanggil.
diajak teman pindah hingga sekarang. Jadi saya berpikir, wah luar biasa berkat Tuhan yang saya alami ya. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan untuk bisa bekerja, ambillah. Nanti peningkatannya itu pasti akan terjadi gitu melalui suatu proses gitu loh, Rizda. Oke, dan gila dari jalan cerita setelah lulus sampai sekarang tuh wanita karir banget. Ya, dan sekarang saya menjabat sebagai Regional Wholesale Manager di salah satu perusahaan asuransi multinasional di Indonesia. Ya, kurang woman karirawan nih tante kita ini, buset, ngeri. Oke, Tante, kan kita kan tinggal di lingkupan orang Nias ya. Terus orang-orang Nias, mostly ya, Tante, kebanyakan orang Nias kenal Tante sebagai MC. Iya, betul. MC yang profesional, MC acara besar, MC kondangan, undangan nikahan, terus MC dengan acara-acara yang lain. Bener. Aku mau tahu gimana caranya Tante, titik balik Tante, aku mau jadi MC. Jadi gini, Rizda, sebetulnya orang kan mengenal saya ada keberanian, oke? Lalu tiba-tiba ada orang yang bilang, Min, tolong dong bantu acara ini jadi MC-nya. Mulai saya MC. Kenapa saya mulai juga? Sebetulnya di Bandung tahun 93 itu saya ikut satu worship leader di situ, dan bukan di BNKP ya, tapi di non Nias. Jadi saya dibimbing di situ itu tahun 93. Sehingga orang-orang tahu saya biasa jadi WL gitu, berarti biasa mimpin acara. Sehingga saya diajak untuk memimpin acara. Berarti titik baliknya itu jadi WL dulu. Iya, betul. Nah, perbedaan antara WL dan MC itu gimana? Jadi perbedaannya gini, Rizda. MC, Master of Ceremony. Ya, ada 3 fungsi tuh kalau MC. Pertama sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah berarti sebagai MC kita harus merasa memiliki acara itu. Ya, jadi hal acara itu hancur ya karena kita MC gitu kan, kita nggak mau. Jadi sebagai tuan rumah. Kemudian sebagai pengatur acara. Nah, kalau kita sebagai pengatur acara, Rizda, kita harus tahu step-stepnya, naiknya kemana nih acara, puncaknya nih masuknya kemana, ya. Dan ketiga, kita adalah duta acara. Kalau duta acara itu, kalau sekarang itu namanya promotor. Bagaimana acara ini bisa bagus, bisa meriah, itu MC. Jadi tuan rumah, pengatur acara, kemudian sebagai promotornya. Nah, kalau WL namanya aja worship leader. Kalau WL itu tuan rumahnya bukan kita. Tuan rumahnya Tuhan, ya. Lalu tamunya siapa? Tamu agungnya juga Tuhan. Jadi posisi kita ketika kita WL dan MC itu berbeda. Kalau MC kita semua yang jalankan, tapi ketika WL kita harus tahu nih batasan kita di mana. Karena yang punya acara adalah Allah kita sendiri. Gitu. Aku baru tahu guys, karena menurutku WL sama MC sama aja mimpin acara. Yang bedanya yang mimpin acara, WL itu mimpin ibadah. Aku taunya cuma sampai situ doang kan. Tapi hebat sih Tante, bisa bisa WL, bisa MC, bisa. Aduh, aku ingin. Pasti bisa. Terus aku dengar dari tim, Tante pernah jadi MC terbaik. Buset, itu gimana tuh ceritanya? Tan greget banget sih kalau bisa jadi MC terbaik. Rizda, sebetulnya kalau dibilang itu, aku juga nggak pernah ikut lomba. Ini kan hanya dari omong ke omong. Emang MC ada lombanya? Iya, ada. Tapi yang saya ikutin lomba itu sebetulnya presentation skill. Jadi ketika saya menjadi MC, kebetulan pekerjaan saya juga mendukung bahwa saya orang yang berbicara di depan banyak orang, sehingga saya memperlengkapi diri saya dengan apa? Dengan pertama dengan presentation skill, ya. Kemudian saya perlengkapi diri saya juga tentang kepribadian. Saya waktu itu juga sekolah di JRP, mungkin teman-teman pemuda pasti tahu ya. Kalau zaman dulu itu JRP itu aduh keren banget lah kalau ada sekolah. John Robert Powers. Ya. Aku nggak tahu, emang aku udah iya. Tua ya. Nah, kemudian saya juga sekolah public relation. Ya, jadi saya memperlengkapi diri saya dengan semuanya itu. Sebetulnya kalau dibilang terbaiknya di presentasi skillnya gitu loh. Jadi waktu itu guru saya bilang, ini kita akan memilih siapa yang terbaik. Jadi yang terbaik itu waktu itu saya dapatkan. Gitu loh. Pantesan sekarang ngomongnya lancar banget. Aku tuh tercengong gitu loh, tercengah gitu sama cara ngomongnya Tante, sangat struktur. Aku malah diem aja. Terus Tante, waktu Tante jadi MC itu kan pasti MC nggak langsung melejit jadi profesional gitu kan. Privilege apa sih yang Tante punya pada saat itu? Oke, jadi gini, satu hal Rizda, kalau saya diminta MC saya nggak pernah nolak. Sama, tapi tetap aja
Ya, saya nggak pernah nolak. Orang kalau bilang gini, lihat dong bayarannya berapa, saya nggak pernah minta bayaran sedikit pun. Kalau orang minta saya jadi MC, saya mau. Jadi pernah saya jadi MC pernikahan, yang nggak dikasih nggak apa-apa. Yang penting saya membantu, dan kemudian saya juga ada kesempatan untuk promosi barang waktu itu. Jadi MC ya untuk sebuah perusahaan. Saya ambil. Nah, saya belajar gitu. Saya mempelajari gimana ya caranya ya. Sebagai promotor berarti lebih banyak kan ya kalau barang. Lalu suatu saat saya diundang pernikahan orang Cina. Ya, pakai bahasa Cina. Tidak pakai bahasa Cina, tapi minum tehnya, jadi aturannya itu. Saya diundang situ. Lalu saya bilang, wah saya harus pelajari ini. Jadi saya nggak nolak. Saya bilang oke, bisa. Saya bilang bisa, gitu ya. Jadi saya hubungi teman saya yang dari Tionghoa. Kemudian saya bilang, bagaimana ya acaranya? Dia kasih tahu saya. Karena nggak dituntut bahasa Cina ya saya mau dong. Jadi ngeri juga kalau bahasa Cina. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak pernah menolak. Sepanjang saya punya waktu ya Rizda, tidak bentrok dengan pekerjaan, karena pekerjaan saya juga adalah yang utama selain daripada keluarga. Kalau keluarga sih ya sangat support lah. Jadi saya pasti akan bilang oke. Nah itu pertanyaan saya Tante. Gimana cara Tante ngebagi waktu antara keluarga, terus apa tadi pekerjaan sama jadi MC yang profesional itu? Sampai kayaknya aku ngelihat Tante tuh sibuk banget ya. Tapi termanage gitu waktunya. Lah kita yang anak muda belum tentu bisa manage waktu dengan baik, benar saudara? Betul. Oke, jadi itu proses sih Rizda ya, proses di dalam hidup ini kan kita harus ada prioritas ya. Jadi bagi saya prioritas saya memang adalah keluarga. Ketika saya masuk diminta satu IO untuk menjadi MC, saya komunikasikan dengan keluarga saya, terlebih suami saya ya. Saya bilang, Pak saya ada ini job nih, bagaimana bisa itu setiap enggak? job lah. Setiap job saya harus minta izin sama suami saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, oke nggak apa-apa, bisa jam berapa, jam segini. Nah, ketika itu ada, kalau misalnya nih saya punya acaranya jam 10 pagi misalnya. Biasanya kan saya ngambil job, kalau teman-teman saya nonton di kerja nih ya, sebenarnya saya ngambil job itu pada saat Takut ditantang temennya. pada saat libur. Jadi makanya saya banyak job Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu. Atau pada saat saya cuti lah ya. Nah, kalau misalnya saat itu ada, saya harus mempersiapkan diri. Jadi kalau saya pergi itu besoknya Rizda, malam ini saya udah siapkan peralatannya, saya bawa baju saya, semua sudah siap tuh. Jadi begitu besok jalan itu tinggal angkat. Gitu. Iya. Dan demikian juga untuk anak-anak, besok anak-anak ngapain nih? Anak saya besok les ini. Jadi saya sudah persiapkan malamnya, sehingga suami saya tidak terganggu, anak-anak saya juga tidak terganggu. Ya, tentunya saya nggak hanya sendiri ya, saya juga dibantu. Ada juga yang membantu saya untuk anak-anak, itu ada. Tapi semua instruksinya sih dari saya. Jadi seperti itu Rizda. Tips-tips untuk mama-mama ya. Waktunya sangat padat ya. Iya betul. Memang ada pengorbanan ya. Teman-temannya itu ada pengorbanan. Ketika kita memberikan sesuatu itu ada pengorbanan. Tapi satu hal prinsip yang saya lakukan, bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu kita memberikan yang terbaik. Dalam keluarga memberikan yang terbaik, dalam pekerjaan memberikan yang terbaik, dalam pergaulan juga memberikan yang terbaik. Oh my God. Iya, jadi tetap dimaksimalkan. Walaupun ya pengorbanan untuk diri kita sendiri apa? Kadang-kadang kurang tidur, itu benar ya, kadang-kadang kurang tidur. Kalau saya mempersiapkan kegiatan saya besok pagi, berarti saya harus tidur malam untuk malam ini. Saya persiapkan semua, tapi itu kita lakukan supaya ya semuanya berjalan dengan baik gitu guys. Buset. Aku tercengang banget, bener ya, nggak bohong. Soalnya tante ini tuh waktu aku masih awal-awal belajar jadi MC, tante tuh yang di belakang layar aku. Jadi terus apa lagi ya? Apa ya Bang? Aku udah kayak Kartini banget zaman sekarang. Oke, aku mau nanya dong tante. Bukan prinsip, pandangan tante tentang Kartini zaman dulu tante masih meniti karir, sama tante sekarang udah karirnya udah bagus nih sekarang. Itu tuh apa? Maksudnya kayak perbedaan cara apa ya? Cara berjuangnya mungkin. Oh iya. Mungkin saya bukan kayak kalau kita dengar cerita Kartini ya teman-teman ya, Kartini itu kan mengalami masa-masa wanita yang dalam kungkungan yang berat ya. Tapi kalau saya sudah agak Kartini modern.
Kenapa saya bilang Kartini modern? Karena saya diizinkan untuk belajar di luar kota, di luar kampung ya. Jadi saya tidak dikungkung di Nias. Saya juga sekolah di Jakarta. Bahkan ketika saya kuliah saya bisa memilih gitu loh. Jadi saya merasa bahwa saya Kartini modern, dan terima kasih untuk ibu kita Kartini yang sudah memperjuangkan itu. Sehingga orang tua saya terbuka matanya untuk melihat itu. Jadi Rizda, saya juga punya suami, bukan suami kuno banget ya. Jadi suami saya juga kelahiran sini, sehingga kita bisa klop memandang bahwa wanita itu punya kesempatan untuk bisa berkarir dan bisa mengapresiasikan apa yang sebetulnya ada di dalam kemampuannya. Itu sih Rizda. Nah, kalau saya lihat yang sekarang setelah zaman saya, kebetulan anak saya kan sudah Kartini itu lebih vokal lagi ternyata ya. Kalau kita dulu masih memandang ya gimana lah, terserah lah, kalau papa mama nggak boleh ya udahlah kita nggak boleh gitu ya. Tapi kalau saya lihat untuk Kartini sekarang bisa berargumen, ya bisa berargumen ya. Jadi saya melihat itu sih perbedaannya gitu. Berarti itu menurut Tante perbedaan yang sangat positif, yang absolut. dimana semua orang, bukan semua orang, semua kita sebagai perempuan bisa mencapai cita-cita kita ke arah yang lebih baik. Yes, betul. Jadi kita mampu. Jadi teman-teman, dulu juga saya pernah berpikir begini Rizda. Saya ini kan orang kampung ya. Ya, orang kampung, orang Nias, sekolah juga nggak terkenal, bukan luar negeri gitu ya. Tapi ternyata ukurannya bukan itu gitu loh. Ukurannya bagaimana kita mengaktualisasi diri secara maksimal dengan potensi yang ada sama kita, itu ukurannya. Jadi kalau di kantor itu memang benar ada orang-orang yang lebih dari kita, tapi kita juga nggak perlu minder dengan kemampuan kita. Kita harus berani juga mengungkapkan bahwa saya mampu loh. Jadi kalau saya dikasih tugas di kantor untuk mengerjakan, saya nggak nolak juga. Saya mau mencoba gitu loh. Mantep banget kata Tante. Keren gitu Riz. Terus kalau sekarang kan Tante, aku balik lagi ya Tante ke arah Tante bisa jadi MC. Tips and triknya dong Tante, untuk mungkin di sana ada sebenarnya orang-orang yang ngelihat dia tuh pengen jadi MC tapi dia tidak pede, mungkin seperti aku yang tidak pede, atau mungkin dia tidak malu di depan umum. Tuh gimana caranya kita maintain supaya kita bisa pede jadi MC gitu. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan bahwa kita harus menjadi pemilik acaranya dulu, Riz. Pemilik acaranya. Jadi kita harus tahu bahwa acara ini adalah punya kita, gitu ya, punya kita. Kemudian kedua, MC itu bukan hanya membaca susunan acara A, kata sambutan, B, kemudian seremoni, ketiga, enggak seperti itu. Tapi kita harus mengenal step-stepnya ini, puncaknya ini mau kemana. Nah, jadi kalau acara itu kita harus mempelajari latar belakang membuat acara ini apa sih, target panitianya ini apa sih, gitu. Makanya di dalam MC itu ada yang disebut dengan bridging. Jadi dari step acara ke step lainnya ada bridgingnya. Nah, bridgingnya itu bisa pas kalau kita mengenal acara. Nah, itu gimana cara bridgingnya itu? Nggak semua orang bisa dapat bridging itu. Nah, misalnya gini, Rizda, saya kasih contoh misalnya untuk penggalangan dana ya. Saya juga biasa MC penggalangan dana ya. Kalau penggalangan dana itu kan bridgingnya begini. Kita melihat nih ada undangan yang diundang, oke? Kemudian apa sih target panitia terhadap undangan ini? Kalau misalnya kita tukang nodong kan nggak bagus juga ya. Jadi kita mesti melakukan kata-kata yang wise, bahwa merayu sih? Gitu. Merayu banget juga enggak. Kata wise-nya, saya pernah bilang begini. Setiap orang akan memberikan sesuatu pada tempat yang benar, betul nggak? Memberikan sesuatu pada tempat yang benar. Dan tidak semua orang mendapatkan sesuatu kalau itu memang bukan miliknya dia, gitu, belum pas pada miliknya dia. Jadi yang kita lihat adalah kalau penggalang dana, oh iya target mereka ini 1 miliar. Tapi potensi yang ada hanya segini, gitu ya. Bagaimana kapasitas ini dibuka, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang saya mengambil dari perumpamaan gitu, bridgingnya, perumpamaan. Dan itu perlu membaca series,
Jadi nggak bisa ngomong di warung kopi itu kita dapat, enggak. Di warung kopi pakai bridging kan pusing ya. Ya, jadi kita baca, kita juga bisa melihat YouTube. Apalagi sekarang kan ya teman-teman kan YouTube udah mulai terbuka. Nah, itu malah lebih membantu. Kalau dulu mungkin saya dibaca-bacaan, baca majalah, cari clipping koran dan lain sebagainya. Sampai segitunya tuh. Iya, kalau sekarang malah sudah terbuka, gampang. Gimana nih orang, oh ini ada YouTube-nya, ini ada rekamannya, kita kan bisa melihat. Nah, cuman teman-teman, kita harus punya ciri khas. Nah itu, Nah, ciri khas Riz. seperti apa tuh? Ya, ciri khas begini. Ciri khas orang kan semua bisa jadi MC gitu ya. Ciri khas yang membuat begitu orang, kalau dia nih, ini sih nggak mudah nih. Kalau dia nih, ini sih gampang lah gitu ya, gitu kan. Jadi kita harus punya ciri khas ketika membawa acara sehingga orang mengenal, oh iya yang bawa acara itu pasti Ellen, walaupun nggak kelihatan karena kecil. Tapi nggak kecil-kecil banget tuh guys, cantik tapi woy. Nah gitu. Nah ciri khas yang Tante kembangkan tuh yang seperti apa sih Tante? Nah, ciri khas yang saya kembangkan kalau untuk saya, mungkin teman-teman yang biasa melihat saya sebagai MC, adalah saya bisa mengklarifikasi segala sesuatu antara, misalnya nih, kadang-kadang kan kalau acara itu teman-teman gak semuanya berjalan baik ya. Saya lampu tiba-tiba mati. Kemudian peralatan listriknya, sound sistemnya jelek, atau kadang-kadang ya ampun yang main musiknya nggak ada. Pernah saya bawa acara main musiknya lagi asik makan, oh my god, gitu ya. Nah, jadi kalau MC yang baru itu kan langsung bengong. Iya, aku. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Nah, kita mengajak nih. Nah, Bapak Ibu, saatnya kita akan bernyanyi. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini yuk berdiri dulu. Kita lakukan dulu senam. Padahal sebetulnya gak ada pemain musik. Iya, nah itu yang namanya bridging seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi ciri khas saya. Rizda, saya tahu itu ciri khas saya. Iya benar. Sadar kok aku. Soalnya tau gak, kalau lagi lagi bingung gitu, Tante tuh selalu berdiri dong Bapak Ibu. Iya betul. Senam. Walaupun gak senam-senam banget. Iya, gak senam-senam banget, senam-senamnya lucu-lucu gitu kan ya. Nah, kayak gitu Rizda. Oke, keren banget sih Tante. Terus Tante kan juga di podcast sebelumnya kan ada Ellen sebagai host. Ellen itu kan anak Tante ya, Tante aja namanya Ina Ellen kan. Nah, itu gimana cara Tante nge-treat Ellen untuk menjadi MC? Apakah dia ngikutin Tante, apa Tante yang ngedorong dia untuk jadi MC? Oh, enggak, saya sih enggak ngedorong dia. Cuman gini, teman-teman, sekarang ini di zaman ini MC-nya ya udah jarang yang offline. Sekarang malah saya justru MC online. Ya, mau MC online. Nah, jadi MC online di kantor juga saya dipercaya untuk MC online. Nah, karena saya MC online, Ellen kan selalu mendengar tuh. Anak-anak selalu mendengar bagaimana saya memulai acara, bagaimana saya melakukan bridging, walaupun itu secara online gitu kan ya. Nah, kemudian ketika Ellen dikasih kesempatan di kampus minta jadi MC, dia bilang, oke deh saya mau gitu kan. Dia mau, lalu konsultasi sama mamanya. Enak ya konsultasinya langsung sama yang profesional. Nah, hingga sekarang lah Ellen jadi PD untuk bisa kalau ada yang mentok, Ma ini bridgingnya bagaimana ya Ma, itu biasanya saya bantu Riz. Gitu, kita diskusi lah gitu. Gitu Rizda. Oke. Terus Tante, menurut Tante relate nggak sih pekerjaan Tante sama MC? Relate lah ya. Ih, relate banget. Saya pasti kan ketemu orang juga tiap hari. Passion banget kayaknya ya. Passion banget, benar Rizda. Benar. Berarti kerjanya tuh pasti penuh dengan bahagia. Passion banget. Jadi pekerjaan saya sekarang juga banyak ketemu orang, banyak bicara di depan orang. Sehingga kalau Rizda tadi bilang kok Tante nggak ada gugup-gugupnya. Ya, kerjaan sehari-hari dong gimana? Omongan ya, bicara terus, ngomong terus. Terus Tante, selama Tante jadi MC itu acara terbesar yang pernah Tante
MC-in tuh. Itu tuh apa sih? Yang sampai gugupnya gugup banget. Oh iya, saya juga pernah gugup sih waktu membawa acara Oh, promosi. pernah, Tan, aku kira nggak pernah. Nah, promosi suatu barang ya, suatu barang. Jadi ada barang dari satu perusahaan. Jadi saya menjadi MC mereka untuk mempromosikan barang itu. Terus saya lupa karena barangnya itu ada satu poin yang saya lupa. Saya agak deg-degan. Tapi kemudian saya ajak dulu untuk biasa ya, untuk relax ya, untuk relax. Kemudian saya ajak dulu untuk senam gitu kan. Kemudian saya undang artisnya untuk nyanyi. Lalu saya ke belakang baru nyontek. Nah, udah nyontek baru masuk. Pas pertengahan itu ketika putus, ini apa lanjutannya, penjelasan produknya apa ya gitu kan ya. Untuk wah, langsung ide saya udahlah ngajak senam dulu, artisnya saya undang nyanyi, kemudian saya ke Langsung belakang. curhat ya. Langsung curhat gitu. Gitu. Berarti dalam hal pekerjaan ya? Di luar pekerjaan sih, tapi ada promosi untuk barang lain. Oh, aku kira tuh kayak acara yang ada pejabatnya. Pernah nggak sih, Tan? Kayak ada pejabatnya, presiden, entah menteri, entah sampai bupati. menteri ada. Tapi kalau itu Nggak gugup. nggak gitu gugup, karena kan kita sudah ada namanya, udah jelas. Saya juga tulis namanya. Jadi itu Rizda, kalau misalnya para pejabat kan kita harus lengkap ya. Ya. Harus lengkap itu, namanya, jabatannya apa, gelarnya, semuanya itu mesti lengkap. Jadi saya udah punya catatan itu, saya baca gitu. Ya, yang saya ingat ada satu Pak Menteri begitu selesai, wah MC-nya bagus sekali bawakannya. Saya senang aja. Oh, terima kasih Bapak. Ya. Wow. Gitu. Tapi sih, Tante tuh lebih, kalau misalnya untuk dunia MC lebih ke orangnya atau ke semuanya gitu? 50-50 lah ya dulu. Oh. 50-50. Kalau sekarang sih jadi gini, ketika anak-anak saya sudah mulai besar, kan tadi saya bilang kan jobnya kan Sabtu Minggu. Jadi suatu hari Ezra ini dia kelas 5 SD apa kelas 6, dia bilang gini, "Mama, kita capek loh nemanin mama tuh MC karena mereka selalu ikut saya MC gitu kan ya. Nanti nunggu di mobil, nunggu selesai mamanya, kita capek, kita jalan-jalan dong Sabtu Minggu gitu." Jadi sejak itu ya udah saya berhenti aja. Saya berhenti, tidak mengambil lagi job luar, ya khusus orang Nias saja. memang terkenal sekali ya di dunia orang Nias. Siapa yang mau cari MC? Nanti Hewan. Sekarang dari Rizda dong. Pasti belakang. Oke Tante, aku dulu kan sempet nari nih di sanggar Tante. Kok bisa sih Tante sampai buat sanggar nari Nias Oh tuh? gitu. Jadi kalau nari, dan teman-teman kan tadi saya cerita ya, saya kan besar di Jakarta tahun 79. Lalu waktu saya pulang ke Nias itu, saya senang lah punya orang tua itu ya. Saya pulang ke Nias itu, jadi mama saya itu bilang begini, kamu harus belajar tarian Nias. Ya, karena waktu saya pulang ke Nias, saya kelas 5 SD itu, saya sudah bilang sama papa saya, "Pak, saya nggak mau loh SMA di Nias, saya maunya SMA di Jakarta." Visioner. Jadi, ya, visioner. Itu yang saya bilang, saya udah termasuk Kartini modern. Jadi bapak saya menerima itu. Jadi mama saya bilang, ya udahlah, karena dia jangka pendek di Nias, ya udah biar belajar budaya Nias. Jadi saya belajar tarian Nias, guru diundang di rumah, gitu kan ya. Guru diundang di Privat rumah. gitu, Tan? Benar. Jadi tapi gabung dengan anak-anak yang lain. Jadi anak-anak tetangga, anak-anak teman, anak-anaknya teman mama saya, kami gabung, kami ada guru gitu ya. Jadi diundang guru. Kemudian mama saya ini juga belajar gamai dola, atau gamai dola kan pantun Nias. Oh, pantun. Bapak saya juga. Jadi saya itu kan karena saya suka membaca ya. Jadi saya baca-baca buku mereka, saya baca-baca. Bahkan sampai sekarang ada loh bukunya itu, catatan mereka. Ya. Jadi saya baca-baca. Nah, sehingga saya tahu, begini toh kalau misalnya acara Nias gitu, kalau acara pernikahan. Bertambahnya waktu, saya baru melihat, ternyata acara pernikahan Nias Barat itu beda sama Nias Induk sama Nias Utara. Oh iya Tan, Beda. aku baru tahu. Iya, jadi saya pelajari itu dari orang-orang. Oh, jadi kalau menikah Nias Barat seperti ini. Oh, kalau menikah Nias Tengah begini, Nias Utara begini. Itu saya pelajari, Rizda. Nah, sehingga waktu saya habis itu kan saya SMA di Jakarta. SMA di Jakarta itu waktu itu keluhannya kalau mau ngadakan pagelaran itu tarian Nias itu nggak ada, gitu kan nggak ada.
waduh gimana nih, saya suka tari tapi nggak ada orangnya gitu ya. Ya pertama-tama tuh saya kontak dulu teman-teman saya nari di Nias. Ada itu namanya si Fikrianis, dulu ada adiknya Abang Amatania Hulu dulu di Jakarta gitu kan. Kemudian adik saya bilang kita nari aja deh, pakai apa, pakai kaset kami dulu. Nah kaset, pakai itu aja dulu. Udah lama setelah itu SMA. Kemudian saya kuliah di Bandung. Waktu saya kuliah di Bandung itu, saya ikutlah event event yaitu tentang budaya Sumatera Utara. Nah, saya bersyukur karena di situ saya ketemu orang-orang yang hebat. Jadi mereka tuh tarian Batak itu sudah tertata dengan baik gitu kan ya. Kemudian mereka ngajarin saya, akhirnya ada dulu namanya Kak Butet. Min, mendingan kamu ngambil itu deh, sertifikat deh sebagai pelatih petari Nias. Jadi kamu nanti bisa diundang-undang nih gitu kan. Lalu ada Bang Benhard, waktu itu ada Bang Benhard, dia itu dari satu organisasi juga yang melatih bagaimana manajemen tari. Jadi saya ikut terlibat di situ. Lalu saya punya ide tahun 95 saya pulang ke Nias, itu saya masih kuliah. Saya bilang ke mama saya, "Ma, aku perlu sertifikat sebagai pelatih dan penari Nias." Ya, jadi saya pergilah ke Lembaga Budaya Nias diantar mama saya. Ketika saya pergi ke Lembaga Budaya Nias, katanya nggak mungkin kami kasih sertifikat kalau nggak melihat. Jadi harus dilihat dulu. Akhirnya Rizda, saya melatih tari di Sanggar Bonia Ehobu itu di Ronogeba. Itu tarian. Gimana yuk guys? Ya di Gunung Soli ya. Kemudian saya latih tari itu tarian modern, tarian maina modern. Itu ya tarian modern Nias, maina modern. Jadi itu katanya, itu kan setelah saya tinggal, saya latih itu, kemudian akhirnya barulah saya dikasih sertifikat dari Sanggar Bonia Ehobu. Kemudian sertifikat itu saya kasih ke Lembaga Budaya Nias. Lalu terbitlah Lembaga Budaya Nias. Lalu saya ke PDN, ke pendidikan, Departemen Pendidikan Nias, P&K Nias, Pendidikan dan Kebudayaan Nias. Saya dapat sertifikat di situ gitu kan ya. Nah katanya sih tarian yang saya latih itu juara 1 waktu itu, karena setelah itu saya udah ke Bandung. Dan berarti itu pas liburan tante ya, kuliah. Pas liburan kuliah dan mungkin waktu itu masih ada ya di Sanggar Bonia Ehobu itu Ina Balta itu yang termasuk anggota yang saya latih. Jadi sertifikat itu menguatkan saya sehingga saya bikin sanggar. Jadi walaupun kecil-kecilan karena memang fokus kan kuliah, fokus kerja. Saya juga bukan entertainment sejati yang fokus di situ, enggak. Jadi saya harus bisa membagi waktu antara sanggar tari itu. Ya mulai sebelum Rusia generasinya kan banyak banget generasinya. Aku juga termasuk salah satu generasi yang nari-nari moyo, yang ina-ina segala di atas sana ya masih. Jadi kayak gitu, Riz. Keren banget sih tante. Udah pasti bisa. Udah mah dia nge-MC udah tante nge-MC pernikahan orang, tapi sanggar yang nari juga dari tante. Tante keren banget sumpah. Aduh, tante tuh kayak Kartini sekarang gak sih? Kayak orang-orang tuh ngelihat tante apa ya, aku pengen jadi tante gitu loh. Aduh, enggak lah, harus lebih dari tante lah. Ya tapi setidaknya role modelnya tante dong. Soalnya tante keren banget sih. Maksud aku tante tuh yang ngajarin aku tuh dulu ngajarin aku untuk jadi MC di belakang layar tuh tante. Walaupun emang aku nggak bagus-bagus banget tuh waktu namanya pertama ya. Tapi udah cantik, wanita karir, punya sanggar Nias, kurang Nias apa? Aduh, sanggar sekarang nggak ada, Rizda, tante udah nggak kuat. Tapi emang karena pandemi juga kan, kan nggak ada yang banyak nikah. Oke teman-teman, udah lihat kan betapa hebatnya Tante Ina Ellen, dari bagaimana dia mengurus keluarganya, menata waktu bersama dengan keluarga, pekerjaan dan job-job lainnya yang super duper sibuk. Tante Ina Ellen tuh hebat banget sih, aku akuin, hebat banget. Terus apa ya? Ya, semoga kita sih berharap ya Rizdala untuk wanita-wanita Nias, ya apalagi yang di kota besar, ya tentunya mesti mungkin saya mengambil jalur seni dan juga jalur karir saya. Mungkin di luar sana teman-teman pemuda, wanita pemuda yang hebat bisa mengambil juga jalur politik loh. Sekarang kan wakil presiden aja di Amerika
perempuan. Iya, perempuan siap Iya, Haris itu. Iya, makanya. Nah, di Indonesia Ibu Megawati sudah pernah Jadi presiden. Iya. Kalau bisa bupati ke depan wanita Nias ya. Kalau bisa menteri cewek Nias. ya, cewek dari orang Nias. Ih, keren Iya, banget amin, sih. amin, amin. Tante. Ya, nggak bisa. Nggak nyampe. Oke. Semoga teman-teman perempuan di luar sana, terutama perempuan-perempuan Nias, pasti kalian bisa mengambil nilai positif dari apa yang kita bicarain pada podcast kali ini, supaya teman-teman punya kemauan untuk lebih maju lagi. Oke, sekian dari kita. Dadah.